Bang, coba sebutkan ular paling mematikan di dunia. Yang kamu maksud paling mematikan itu tergantung cara menilainya gimana. Pertama, diukur dari bisa ular paling beracun alias venom paling toksik. Lalu yang kedua bisa dinilai dari ular jenis apa yang paling banyak memakan korban atau kasus paling banyak menyerang manusia. Tentu hasilnya bisa beda. Biar lebih mudah cari referensi dan datanya, kita gabung aja ya 6 ular paling mematikan ditinjau dari tingkat toksisitas bisa atau racunnya, tingkat agresivitasnya, dan dampaknya pada manusia. Yang pertama, ada inland taipan. Ini nih yang dijuluki ular paling berbisa di dunia. Ular yang berasal dari daerah pedalaman Australia. Ya, kemungkinan kamu nggak tahu atau bahkan baru dengar namanya kan? Wajar aja, soalnya emang kurang populer kalau dibandingkan dengan king cobra, yang jelas lebih dikenal secara umum. Inland taipan memiliki panjang tubuh sekitar 1,8 sampai 2,5 meter. Makanan utamanya adalah mamalia kecil seperti tikus. Saat mukbang, dia sering menggigit mangsanya beberapa kali dengan sangat cepat untuk memastikan racunnya bekerja dengan baik. Untungnya, dia punya sifat yang cenderung pemalu dan menghindari manusia. Serangannya ke manusia juga jarang terjadi karena ular ini hidup jauh dari pemukiman. Kandungan bisanya terdapat campuran neurotoksin, hemotoksin, dan miotoksin yang dapat menyerang sistem saraf, darah, dan otot. Secara teori, bisanya mampu menghabisi puluhan hingga lebih dari 100 orang dewasa. Sekali saja kamu dicium sama ular ini, sudah dapat dipastikan kamu bakal lock out dari dunia jika tidak segera diberikan antivenomnya. Lanjut, yang kedua, coastal taipan. Salah satu ular paling berbisa yang hidup di wilayah pesisir utara dan timur Australia, serta bagian selatan Papua Nugini. Punya racun yang sangat kuat sekaligus karakter yang lebih defensif. Untuk panjangnya kisaran 2-3 meter, makanan utamanya adalah mamalia kecil seperti tikus, kadang juga memangsa burung. Mirip ular yang sebelumnya, biasanya kalau bertemu manusia, dia akan menghindar. Tapi kalau merasa terusik dan terancam, bisa jadi agresif banget ya. Bisa-bisa malah menyerang dengan gigitannya secara beruntun. Untuk bisanya mengandung neurotoksin dan zat lain yang dapat mengganggu pembekuan darah serta merusak jaringan. Meskipun racunnya tidak setoksik inland taipan, tapi dia lebih berbahaya dalam kehidupan nyata. Karena habitatnya lebih dekat dengan pemukiman dan lahan pertanian, yang otomatis bakalan lebih sering bertemu manusia. Ditambah pula punya tubuh yang lebih besar. Lanjut, yang ketiga, Eastern Brown Snake. Lagi-lagi salah satu ular paling berbahaya yang berasal dari Australia. Bukan yang paling mematikan kalau diukur dari kekuatan racunnya, tapi spesies yang satu ini adalah penyebab utama tingginya angka kematian akibat gigitan ular di Australia. Karena emang hidup berdekatan dengan pemukiman warga. Kenapa kebanyakan berasal dari Australia, Bang? Apa di sana sarangnya ular? Ya, bisa dibilang begitu. Australia salah satu rumah bagi ular berbisa di dunia. Negara lain seperti Brazil, Meksiko, India, bahkan Indonesia juga punya kok ratusan spesies ular. Bedanya kalau di Australia terkenal karena emang ular berbisanya sangat banyak. Oke, kembali ke topik. Untuk panjang tubuh ular ini umumnya kisaran 1-2 meter. Untuk menu sarapan dan makan siangnya, biasanya bervariasi ya, mulai dari tikus, kadal, burung, telur, terkadang ular lain juga disantap. Karakternya cenderung menghindari manusia, tapi jika merasa terancam, ia dapat mengangkat bagian tubuhnya, membentuk huruf S, dan menyerang dengan kecepatan tinggi. Untuk bisa dan racunnya didominasi neurotoksin dan prokoagulan, yang dapat menyebabkan gangguan pembekuan darah. Lanjut, yang keempat, ada Black Mamba. Nah, kali ini salah satu ular paling mematikan yang berasal dari Afrika. Dikenal bukan hanya karena racunnya yang sangat mematikan, tapi juga karena kecepatan dan sifatnya yang agresif. Untuk habitatnya, dia biasanya berada di savana, hutan terbuka, semak belukar, dan daerah bebatuan. Panjang umumnya sekitar 2-3 meter, tapi ada juga yang tercatat hingga 4 meter. Untuk menu mukbangnya yaitu mamalia kecil, burung, dan terkadang kelelawar. Saat memasuki mode tempur, Black Mamba dapat mengangkat sepertiga bagian tubuhnya, membuka mulut yang berwarna hitam pekat sebagai ancaman, lalu menyerang dengan gigitan yang cepat. Uniknya, ular yang satu ini dapat bergerak hingga 16-20 km per jam. Makanya dia sering disebut sebagai salah satu ular tercepat di dunia. Oh ya, nama Black Mamba bukan karena tubuhnya yang hitam, dekil, dan justru tubuh ular ini malah berwarna abu-abu. Coklat zaitun agak kehijauan dikit. Nama tersebut berasal dari bagian dalam mulutnya yang berwarna hitam pekat. Plot twistnya, kebanyakan kasus gigitan dari ular ini terjadi karena ular ini tidak sengaja diinjak oleh orang. Lanjut, yang kelima, King Cobra. Ini nih, raja ular yang pasti dikenal oleh banyak orang, karena lehernya mirip sendok nasi.
Cobra dan King Cobra itu sama ya? Yang satunya nggak pakai king, berarti belum diangkat menjadi raja. Nggak gitu konsepnya. Mereka adalah spesies yang berbeda. Dilihat dari fisiknya, King Cobra punya tudung yang lebih kecil. Kalau Cobra, tudungnya lebih lebar. Habitat utamanya biasanya di hutan tropis, rawa, dan daerah pegunungan di Asia. Panjangnya sekitar 3-5 meter. Ini menjadikannya sebagai ular berbisa paling panjang di dunia. Makanan utamanya adalah ular lain, termasuk ular kobra juga disantap. Ketika dalam mode tempur, King Cobra berdiri dengan mengangkat bagian depan tubuhnya, melebarkan tudung leher, dan mengeluarkan suara berdesis dengan keras. Uniknya, King Cobra mampu menyuntikkan racun dalam jumlah yang sangat banyak dalam satu gigitan, sehingga efeknya bisa sangat serius ya. Meskipun kekuatan racunnya nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan beberapa ular yang sudah kita sebutkan. Lanjut, yang keenam, Russell's Viper. Berasal dari Asia dan termasuk jenis ular yang paling sering menyebabkan kematian. Berbeda dengan taipan atau black mamba yang terkenal karena kekuatan racunnya. Kalau Russell's Viper terkenal karena sering berinteraksi dengan manusia. Berinteraksi? Maksudnya dia menyapa warga dan mengatakan halo? Ya, nggak gitu juga. Maksudnya, ular tersebut sering berada di lingkungan yang berdekatan dengan aktivitas manusia. Alhasil, jumlah kasus serangannya jelas lebih tinggi. Berasal dari India, Sri Lanka, Bangladesh, dan beberapa wilayah Asia Tenggara. Biasanya ditemukan di padang rumput, lahan pertanian, dan daerah dekat pemukiman. Untuk panjang tubuhnya sekitar 1-1,7 meter, seringkali berburu tikus, kadal, katak, dan hewan kecil lainnya. Untuk sifatnya tidak selalu agresif, tapi memiliki perilaku defensif yang kuat. Jika merasa terganggu, ular ini bisa menggulung tubuhnya, membentuk posisi siap menyerang sambil mendesis keras. Kalau dipikir-pikir, untuk sekelas ular namanya keren juga ya, Russell's Viper. Nama tersebut berasal dari nama seorang dokter dan ahli sejarah alam dari Skotlandia yang banyak mempelajari ular pada abad ke-18, yaitu Patrick Russell. Sebagai bentuk penghormatan kepada penelitinya, maka dipakailah nama tersebut.